Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari Kamis? Di hari Rabu? Hari Rabu. Bukan Kamis, sorry. Di hari Rabu gua kedatangan orang yang cukup jauh dari Podstrak. Dari Podstrak. Oke, ini salah satu podcast yang udah lama, lumayan cukup lama di Spotify. Iya, benar. Gue kenal dia pastinya, bukan dia. Ini siapa ya? Udah nggak asing ya kalau sama Dante ya. Ini udah adalah. Gue kenal temen gue ini yang baru ini. Namanya siapa, Bro? Muhammad Wi. Ya. Antum siapa namanya? Muhammad B. Dragon Ball. Gue kenal sama dia ini dari si Dante. Ya. Nah, jadi karena gue udah kedatangan tamu, gue mau langsung ngulas tentang perjalanan podcast dia ini karena ini salah satu senior gue berarti. Ada senioritas juga ya dalam podcast. Ada. Di mana-mana ada. Karena gue masih baru nih. Ya, kan? Iya, boleh. Nah, lu coba bisa ceritain gak podcast lu itu dari kapan lu kebentuk dan tujuan lu tuh nge-podcast ngapain sih emang? Boleh tuh. Iya. Pertama gua bikin podcast itu jadi ceritanya itu gua ini dulu tuh suka jadi konten kreator gitu di Instagram. Oh, lu dulu konten kreator. Cuma gua konten-kontennya yang kayak sajak-sajak gitu. Oh, anak-anak kopi. Iya, sajak literasi lah. Yoi. Cuma gua pakai bahasa sarkas, enggak terlalu alay juga. Oh, sarkas. Cerdas. Habis itu tuh tadi sorry lu ngerokok bunyi. Iya bunyi. Bunyi ya, keren ya. Nggak dengar monitor. Nggak dengar ya. Nggak pakai handphone. Gue sih ada di sini gue aneh loh. Gue merasa aneh loh. Merasa terzolimi dia. Ini justru lu impactnya besar buat kita. Kalau nggak ada dia, kita tetap jalan. Nggak ada sumbangsinya juga dia podcast ini ya. Ada. Coba lu konten creator dari tahun berapa berarti? Tahun 2018. Followers ada berapa berarti? Followers tuh sempet sampai 1.700 lah. Terus turun karena gua arsipkan semua tuh konten-konten kayak gitu karena gua diceng-cengin tuh kalau di tongkrongan di kampus. Lalu emang buat konten saja kau dicengin? Iya, diceng-cengin. Kan keren kali. Ya katanya ada yang alay juga tentang cinta tuh. Jadi gua diceng-cengin. Ya udahlah kata gua arsipkan aja lah. Pasti temen lu bukan konten creator tuh. Bukan konten kreator pastinya. Iya kan gitu. Orang kan komentar yang dia nggak tahu biasanya. Dulu tuh gue karena masih labil aja ya. Jadi lo ada insecure. Iya, insecure lah. Bahasa anak sekarang. Malu nih gue. Iya, anak insecure kayak gitu. Dan habis itu gue ngedenger podcast. Jadi ada salah satu konten kreator yang waktu itu sejaman sama gue. Bikin sajak-sajak literasi. Hello Bagas, tahu nggak Hello Bagas? Isi di YouTube ya. Iya. Hello Bagas tuh di YouTube. Ternyata gue cek di Spotify dia juga ada bikin konten-konten kayak gitu. Oke. Nah terus gue denger Dera Firmansyah podcast teman tidur tuh. Gue tahu juga. Abis itu kata gue beralih aja kali ya ke Spotify. Iya. Ya udah tuh gue belum bikin konten waktu itu. Gue ngikut kelas penyiar Indonesia. Kebetulan yang jadi narsum di situ Mr. Popo. Sekarang kan dia menjabat sebagai podcaster presiden podcaster Indonesia tuh. Mr. Popo tuh. Iya, Mr. Popo. Bukan stand up comedian ya? Itu Popo nih. Mr. Popo nih itu Popo. Kita namanya siapa? Alpon. Bukan. Mr. Popo itu temannya Raditya Dika. Oh. Dia podcast. Bukan Popon nih. Bukan Popon. Kalau Popon kan stand up comedian tuh. Iya, stand up comedian dia. Iya, gemuk. Kalau Mr. Popo itu podcaster dia. Lu tahu lu mulai ke trigger podcast tuh dari si Popo berarti. Iya, jadi gua kayak gimana sih jalanin podcast tuh kayak gimana? Tuh gua belum ada gambaran waktu itu. Ya udah gua ngebuang duit 100.000 untuk ikut kelas itu. Ada webinarnya. Ada webinarnya ya. Ya udah gua bayar tuh. Oh, kayak gini doang tuh bikin podcast, ngobrol-ngobrol, banyak genre kan, ada yang genre komedi, ada yang cerita tentang hantu kayak gitu kan. Ya udahlah kata gue ceritain tentang sama teman gue tuh dulu tuh si Faisal di kampus. Yuk kita bikin podcast yuk kata gue. Cuma di Podstrak juga nih. Podstrak juga. Dulu tuh podcast abstrak sih sebenarnya. Oh, Podstrak tuh podcast abstrak. Iya, jadi udah kebanyakan nama podcast abstrak gue gantilah, gue singkat jadi Podstrak gitu. Gue kira Podstrak. Ya, main drum. Ya udah akhirnya gue bikin tuh. Cuma dulu belum konsisten.
Gue masih pakai clip on gitu lah. Akhirnya kan gue udah kepo tuh, gimana nih ngikutin algoritma Spotify. Oh ternyata harus pakai alat. Mulai itu keracun gue, dapat link juga untuk masuk The Podcaster Indonesia. Di situ banyak podcaster juga tuh dari luar negeri maupun dalam negeri. Ya udah akhirnya banyak kan, ada di Discord tuh ada alat gitu, ada region Jabodetabek atau region Sumatera, banyak tuh. Nah gue ngeliat alat-alatnya anjing mahal nih kata gue. Ya udah akhirnya gue ngumpulin, kebetulan waktu itu kerja tuh, kerja freelance lah. Ya udah gue nabung beli alat. Nah terus gue ketemu salah satu konten kreator yang bikin sajak juga, cuma anak-anak SMA. Nah gue bareng sama dia tuh dulu pertama. Tadinya gue sendiri. Terus gue ketemu dia bareng sama dia. Cuma kan karena gue kuliah, obrolan gue udah bukan relationship lagi lah. Ya gue ngerasa beda aja, nggak bisa tektokan nih. Ya udah gue akhirnya nyari teman masuk radio tuh. Sempat masuk radio. Tujuannya sih bukan masuk radio, nyari partner aja gue. Lu belusukan ke radio gitu? Iya ke radio. Buat nyari partner. Oke, keren juga. Radio mana nih? Radio dalam? Radio kampus. Radio kampus. Radio kampus ya. Yang di UMT nih. UKM gitu. Unit kegiatan mahasiswa. Iya. Gue juga kuliah, tapi gue enggak. Terus tidak aktif enggak lanjut ya. Apa kena DO? Bukan enggak lanjut, memang terhenti gara-gara emang pandemi, sialan emang. Pandemi ya? Pandemi. Bukan karena gua, pandemi ya kan. Terus pada online. Gua kan orangnya kan konservatif gua. Jadi enggak bisa online tuh. Apa tuh online? Ngabisin duit doang gitu. Iya. Anyway, terus gimana tadi? Ya habis itu tadi gue nyampe mana tuh? Lupa lagi kan. Oh radio. Akhirnya tuh gue ketemu Vigo. Siapa itu? Vigo tuh bukan stand up comedian. Dia penyiar juga di radio kampus. Iya, Vigo. Kan gua cameo di sini apa gua. Vigo itu temannya ini ya apa? Temannya siapa sih? Enggak, lanjut aja ke Vigo udah. Ya Vigo. Nah Vigo abis itu jalan cuma ngetek beberapa bulan lah, karena gua nguploadnya itu sebulan 2 kali. Di Spotify. Okay. Belum seminggu sekali tuh. Nah terakhir tuh gua ngetek sama Bang Ozar Rangkuti. Dia podcast Kesel aja, sekaligus stand up komedian juga. Jadi dia adanya Ovi Rangkuti, mantannya Anya Geraldine. Wih. Iya, gua tuh sempat ngetek sama dia. Itu di tahun berapa, Bre? Bulan-bulan lalu lah. 2 bulan 3 bulan yang lalu. Lalu buat podcast kata si Dante udah setahun? Iya, udah setahun dari 2020 bulan Juli. 2020 bulan Juli. Oke. Jadi udah season 2 lah sekarang gua. Mau akhir season juga sekarang. Gitu. Ya udah akhirnya setelah dari situ gua jalan sendiri lah, paling pakai kaos dadakan aja lah. Iya. Ya ribet juga. Teman-teman doang ya kan? Iya, ribet-ribet juga lah, soalnya alat gua sendiri gitu, yang setting gua sendiri, yang ngupload di Instagram gua sendiri, ngapain juga gitu gua mau pakai pattern kalau nggak ada kontribusinya kan? Iyalah, capek sendiri nantinya. Iya, capek sendiri. Jadi kayak tunggu-tungguan gitu. Iya, capek. Ya udahlah, gua jalan sendiri lah kata gua. Daripada gua ngegendong dia yang harus digendong-gendong gitu. Enakan jalan bersama kan? Iya bener, dia nakodanya kita sendirian. Iya. Lah umat tinggal ngebuntut ya kan? Gitu. Dulu kalau Hello Bagas gue tahu Hello Bagas tuh. Ya. Justru kan gue sebelum ini gue juga ngupload di Spotify. Oh iya. Dan Spotify. sebelum gue ngupload di Spotify Basit Corner, iya. Gue juga buat podcast sama dia. Sama si Dante. BNP Podcast, Binong Permai Podcast. Oh iya, gue sempet dengar tuh. Binong Permai Podcast. Iya. Sama dia, sama temen gue juga bertiga ya. Terus pokoknya bisa dibilang penggeraknya ya dia orang berdua nih. Akhirnya. Iya. Terus di Spotify kita ngupload kapan sih? Kamis Minggu ya. Kamis Minggu seminggu cuma 2 kali. Iya, tapi ya qadarullah gitu kan. Si qadarullah. Agamis banget nih. Ya, terhenti satu lain hal. Makanya gue jalan sendiri. Nah, Nah, gue salah satu yang gue bikin podcast monolog itu sempat ke-trigger beberapa persen, enggak semua. Beberapa persen itu dari Hello Bagas. Oh, iya. Karena pas gua ngupload di Spotify, gini nih, sebelum gua lanjut yang ini, lu buat Spotify, lu ngupload di Spotify, platformnya cuma di Spotify doang kan? Spotify doang. Yang lu kejar apaan? Ada dong orang, gua mau buat something to make something. Iya. Lu dulu dah.
Kenapa lu? Kalau gua sih ya hobi aja sih sebenarnya, hobi ngobrol gitu. Ngisi waktu senggang. Iya, ngisi waktu senggang sebenarnya. Apa iseng-iseng berhadiah? Enggak juga sih iseng-iseng berhadiah. Artinya iseng-iseng berhadiah itu ya sambil ngobrol, sambil ngisi waktu senggang, siapa tuh dapat uang. Ya. Enggak juga. Enggak juga sih, enggak juga. Enggak ada tujuan ke situ gua tuh. Oh enggak. Makanya nah pas gua ngupload di Spotify dan ternyata untuk monetize, tahu gua ya. Iya. Correct me if I wrong. Jadi itu kalau di Indo tuh harus direct, brand tuh harus sponsorship harus direct ke lu dulu. Iya. Baru kita bisa buat campaign. Iya, campaign. Di channel Spotify kita tuh. Iya. Ya. Nah, karena kita bukan siapa-siapa gitu Iya, kan. iya. Jadi gua agak-agak males lah kayak anjing gua sampai kapan nih, mana gua pernah dengar dari si Dante. Temen gua aja podcast tahun belum ada uangnya gitu kan. Belum ada uangnya sama benar. Serem juga nih ngomongin lu. Oh iya. Iya kan? Gue bener-bener aja orang lu. Sempat cerita ya ke lu ya. Iya karena pas lagi karena kita nggak ada referensi orang terdekat siapa yang punya podcast kan, taunya kan si podcast Mas, si Desta siapa lah gitu kan. Kita mau tahu yang orang terdekat tuh yang udah buat podcast tuh perjalanannya kayak gimana, apakah struggle-nya terlalu banyak apa kayak gimana. Nah ternyata si Dante ada, which is lu. Iya. Menunggu setahun dan nguploadnya juga lumayan banyak, belum ada duitnya gitu Belum kan. ada duitnya emang benar. Nah selepas dari BNP Podcast gue buat Pasit Corner, gue baru sadar juga, ya juga ya kalau gue ngupload di Spotify doang, sampai kapan gitu kan. Yang padahal kalau gue hobi ngobrol. Iya benar. Tapi kan harus make money. Iya benar. Menurut gue ya. Nggak salah dong. Nggak salah dong. Ya. Idealisme dulu sebelum gue nikah, idealisme di atas. Idealisme di atas. Yoi. Tapi pas udah nikah, komersil di atas. Idealisme di bawah. Cuan. Harus. Karena dapur harus ngebul juga ya. Iya, dapur harus ngebul. Apa lagi? Makeup harus ngebul juga. Iya, makeup harus ngebul. Nah, Ngelirik dulu lagi. Ngelirik dulu ya. Ngelirik dulu lagi. takut gak Takut dikasih uang lempar jajan. panci. Iya itu. Nah, akhirnya gue coba riset, ada gak sih podcast yang tanpa video itu boom gitu di YouTube. Cari nemu Hello Bagas. Hello Bagas ya. Sama podcast satu lagi yang lu bilang podcast Kesel aja. Apa itu? Kan ada Hello Bagas, ada Firman siapa? Dera Firmansyah. Iya. Tapi podcast teman tidur. Viewsnya rata-rata masih tinggian sih Hello Bagas. Iya. Terus gua cari di Social Blade kan. Wih, ada juga nih duitnya gitu kan. Iya. Gua coba dong. Ternyata balik lagi ke konsep gua bukan siapa-siapa. Iya. Pada saat gua udah ngupload sampai season pertama 12 episode habis. 12 episode. Kok enggak naik views gua ya? Akhirnya dapat insight dari orang-orang ya YouTube untuk interest dan ngambil impresi lumayan banyak, lu harus ada muka lu. Biar orang kepatri gitu kan. Benar. Kalau lu mau yang cuma ada suaranya ya lu harus lama. Harus kan lama. Bagas kan lama kan? Lama kan. 2 hari masa deh. 24 jam. Baru orang tahu kan. Iya benar. Ya udahlah gue bilang, makanya gue invest ke YouTube aja beneran. Jadi lebih ngalihin ke YouTube nih sekarang daripada Spotify. Ya, konsep awalnya sebenarnya tetap monolog. Konsep awalnya tuh. Awalnya tetap monolog, tapi iya kesempatannya dapat berdua. Iya, dan yang lagi booming podcast ya, ya udah sekarang gue beli 2 mic gitu. Iya benar. Gitu. Bener-bener aja. Iya benar. Iya bener-bener lagi. Bisa dibilang salah. Iya kan, gua harus bener-bener juga. Nah, habis itu pas gua udah ngeriset si Hello Bagas, gua udah ketemu gua udah invest buat beli barang-barang ini, ya udah akhirnya gua coba running aja. Awal-awal tuh gua belum ada ininya, belum ada bintang tamu. Belum ada bintang tamu. Ini gua aja ngomongin horor. Iya, kan karena kan kalau orang-orang terdekat kan masih belum percaya untuk subscriber lu berapa sih? Benar ya, ke situ ya benar. Di awal-awal sih ngemis wajar. Bukan ngemis tuh dalam artian ayo dong datang dong. Masih wajar kan. Tapi kalau sekali 2 kali lu nggak mau, masa gue paksa. Iya benar, gak enak juga ya. Ya udah deh, gue mau orang yang ada deh gitu. Nah kebetulan pas gue lagi ngobrol kayak gini, persis nih conversationnya, si Dati bilang, sini gue telepon teman gue 3 orang. Oh kemarin langsung gimana tuh ceritanya tuh? Jadi gini. Lu nggak lihat nih mikin nih Pak Haji tuh. Sampai clip on. Dua boros banget dia. Boros. Kemarin lu tuh bisa ngerekomendasin gua ke dia tuh kenapa emang?
harus banget ke dia dan kalau BEM harus kan banget bintang tamunya gua juga iya, gitu. kan kalau BEM kan apa ya menarik karena internal banget Iya. ya kan orang langsung tahu oh BEM ada BEM, ya. ada konflik di ya gitu lah ya kan Ya gitu-gitulah. orang udah langsung bisa merhatiin tapi kan kalau podcaster sesama podcaster kan Iya. kenapa lo harus mempertemukan kami gitu Alasan lu tuh gimana tuh Teh? Jawab kepada pemirsa. karena dia beneran terakhir tuh langsung ya udah sini bergua telepon gue kira WhatsApp doang Nah, cuy Kan yang besok- awal besok- gua telepon bukan dia. Yang gamer. Yang dia gamer menang di PON. oh iya. oh siapa namanya Temen Si gua juga. Januar ya. Temen kampus juga. oh iya Yang dia menang gamer. Kedua dia ya? Kedua dia. Iya, kedua gua. baru lu. Ya, lu soto ya kan Iya. lu ada di sini Mas telepon. Oh, Iya, salah kedua juga gua. ya. Tapi kan gua ditelepon. Tapi kan enggak ada notif ya gua. Oh, orang ada kedua. obrolan kayak gini ya. Kan enggak ada notif ya gua orang kedua ya. Telepon kan enggak ada. Terus gimana tuh Teh? Yang pertama ya itu si Januar yang menang PON kan ada apa ya? Ada cerita keseruan lah Iya. dari game bisa Ya, dapat cuan. dapat Iya sih, cuan. itu menarik sih. Menarik sih bener. Dari PON. Besok kan lu mau itu kan sama dia ya sama dia. siapa namanya Januar. Risik Januar Rahul Rohas. Rahul Iya. Iya. Dia orang Rahul. Meksiko. Rahul Kan dibacanya kayak gitu kalau logat sono. oh Januar Rahul Rohas. dia orang timur Hah? orang timur Orang timur sama dia. orang mana Gua orang Bima Bima. NTB. oh Bima lu Iya, Bima NTB. Ini BMW, sama nih Bima. ini orang Tenggara nih Tenggara. Tenggara. Iya. Masih Tenggara. Asia Tenggara. Tenggara bener dong Benar. Enggak salah. Nggak salah. nggak salah Terus tuh gimana Teh? Baru ke lu. Nah, Ya sih gue sih sebenarnya random ngasih lu aja. iya. Nih coba lu mau gamer, nih lu mau BEM, nih lu mau yang udah bikin podcast, Iya. lu iyain ya udah. iya sih Sesimpel itu sih gua. Simpel itu. Lu nyaut mulu kayak beo. Ih, gua kebiasaan kayak gitu Teh. Karena mungkin ngedalin ya. Iya, dipalin. Supaya enggak garing juga Teh. Benar. Jadi maksud lu gua garing. Hah? Enggak juga sih. Enggak. garing renyah Renyah. Gurih. Udah ada golok nih gua nih. selain lu hobi selain lu hobi ngomong ya kan masa nggak ada sih yang lu kejar kalau gua kan tadi kan background tadi kan kenapa gua switching dari sebenarnya bukan switching sih sebenarnya salah satu juga yang kedua faktornya kenapa gua fokus juga di YouTube karena dulu waktu gua di Spotify Ya. gua mau ngedistribusin konten gue ini kan kalau dari Anchor Spotify kan source-nya kan cuman voice Iya, suara voice doang kan Iya, audio kalau gua distribute ke TikTok ke Reels ke Short ke YouTube thumbnailsnya apa masa cuman gambar still doang Iya, kayak gua tuh kayak gitu juga sih. nggak menarik menurut gua Nggak menarik ya. iya yang pertama cuannya yang kedua distribusi kontennya habis itu gue coba apa namanya gua analyze ya kan kalau gua ubah dulu ke YouTube source-nya gitu kan ada video ternyata lebih enak untuk distribusinya jadi pada saat gua udah buat kayak begini terus gua ngedistribusin ke short ke reels ke TikTok ataupun ke Spotify itu lebih enak jadi ya di reels di TikTok di short gua tinggal ngambil klip dari konten YouTube gua gua distribute abis itu buat di Spotify gua ambil voice-nya doang dari YouTube lebih multifungsi ya. Multifungsi. Jadi kalau gua cuman dari Spotify doang ngedistribusinya kayaknya agak kurang menarik menurut gua. Makanya gua coba yang pertama cuannya mencari di situ. Yang kedua juga dari dalam hal ngedistribusi konten gua kayaknya lebih enak di YouTube makanya. Kalau gua sih sebenarnya gini ya, kalau misalnya dulu juga YouTube tuh zamannya Bang Radit tuh nggak ada duitnya kan YouTube. Bang Radit kayak Skinny Vapes 24 ya. Awal banget iya. Awal banget. Tapi 2015-16an justru itu YouTube tuh nggak ada requirement-nya. Jadi tuh lu udah bisa langsung dimonetize. Tanpa ada 4.000 jam tayang, tanpa ada 1.000 subscriber. Tapi setelah 2019 awal atau tengah gue lupa ya. Itu baru dimulai requirement tersebut 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber.
Baru serang doang. Tapi kalau dulu mah justru lebih enak katanya. Dulu lebih enak tuh. Gue gak ngerti sih sebenarnya algoritma YouTube. Itu pun gue juga baru dapat ngobrol sama temen gue yang buat konten Wismania. Jadi lu kalau baru begini. Terus akhirnya berarti lu dari tahun kita ngampus lu udah dapat AdSense? Udah. Walaupun gue ngupload sebulan bisa sekali ataupun enggak. Mungkin setahun cuman 5 atau ini udah dapat tapi. Iya. Apalagi gue seriusin sih dia bilang. Nah, mulai di ada requirement itu semenjak 2019 tuh. Iya, tapi itu menurut gua salah satu yang fair juga karena dengan adanya itu orang juga jadi nggak ngasal buat konten kan. Iya, jadi benar. ada keseriusan di situ. Terkonsep lah ya. Iya. Kalau yang bener-bener dari nothing kebanyakan yang gua tahu mereka tuh setahun dulu struggle. Setahun struggle-nya ya. Setahun struggle. Lama juga tuh. Iya, 1000 subscriber kan lumayan. Iya ya. Ya 4.000 jam tayang juga lumayan kan. Rata-rata 6 bulan sampai setahun orang struggle di YouTube baru bisa dimonetize. Habis itu baru mereka fokus ke views bukan ke subscriber lagi kan. Iya. Oh, berarti fokusnya ke viewers itu ya. Kalau udah bisa dimonetize. Mau katanya gue juga enggak tahu nih. Pokoknya kalau misalkan subscriber lo cuman 10.000 tapi yang views 3 juta, ya duitnya diakumulasi dari views yang 3 juta. Ya. Kalau nggak salah itu 10.000 atau 1.000 penonton itu $1. $1 tuh. Kayaknya ya. Gue lupa. Iya, tapi ada pengelompokan dari area gue juga nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh. Kalau dulu perhitungannya beda dan 1.000 subscriber dapatnya 5 apa 10 gitu loh. Dulu lebih besar. Dulu lebih besar ya. Iya. Sekarang lebih kecil berarti. Iya, karena saingannya mungkin lebih banyak. Dan mungkin supply iklannya juga masih belum. Gue nggak sepadan sama konten creatornya mungkin ya. Iya. Jadi supply-nya cukup dikit, konten creator banyak. Benar. Jadi mungkin agak di rebutan rebutan tuh kayak gitu. Aku bangkrut kali YouTube juga. Apanya? YouTube mah nggak bangkrut tuh. Kalau ngasal ngasih kayak masih zaman dulu nggak ada requirementnya. Iya bisa jadi, makanya harus benar-benar selektif banget. Iya, harus selektif. Biar orang-orang nggak sembarangan. Selektif bukan posesif kan. Posesif siapa itu yang posesif? posesif? Bunga pada tahu dan Prakoso. Payah kecilnya ngapain sih denger lagu ini? Gua taunya Cikorea. Waduh, berat banget. Du. Dalam juga tuh. Tapi kalau menurut gua nih ya, sekarang Spotify juga udah hampir kayak YouTube tuh. Jadi kayak udah ada rekomendasi, misalnya lu ngedengerin podcast yang genrenya komedi. Nanti komedi semua tuh muncul di ini lo. Ini artificial intelligence-nya udah ada. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kata gua next 1 tahun 2 tahun ke depan tuh udah bisa dimonetize juga. Tapi gua nih kan gua masuk ke label gitu ya, Podmetrics namanya. Oh, lu masuk label? Nah, dan itu gue udah ngajuin iklan gitu. Gue ngambil iklan dari Lazada, terus Adidas juga. Cuma baru bisa dimonetize tuh nanti awal tahun. Jadi gue udah nyiapin konten-konten yang ngiklanin kalau misalnya mau beli sepatu ke inilah gitu, Adidas misalnya. Itu udah enak. Udah enak tuh. Kalau lu udah dapat itu kan udah enak. Nah, kalau yang masih baru, yang masih sulit, belum tahu jalurnya, privilege-nya, aksesnya. Ya, tapi kan? Menurut gue yang baru juga bisa karena dia tinggal ngajuin doang gitu. Masukin email lu, nama podcast lu apa, itu udah bisa, tergantung jumlah pendengar podcast lu juga sih sebenarnya. Email ke siapa? Email ke dianya, ke Podmetrics-nya. Kan dia ada label lu nya. Ke label Podmetrics-nya gitu. Jadi dia sekarang udah bekerja sama Podcast Network Asia. Oh, si Omes. Bukan, kalau Omes kan podcast Mas Asia Network. Kan ada banyak yang label tuh, Box to Box Media Network. Tuh ada lagi Podcast Asia Network. Terus Podcast Mas Asia Network. Sama Collab Asia. Gua sempat collab juga sama yang podcaster yang udah masuk label tuh. Podcast Kata tuh udah masuk label Collab Asia gitu. Cuma yang kerja sama Podmetrics ini Podcast Network Asia tuh. Iya. Kalau gue memang terakhir tuh dapat info katanya Spotify udah mulai bisa udah mau bisa dimonetize juga, tapi persyaratannya atau caranya masih ambigu. Masih ambigu emang. Itu dia. Kecuali yang udah eksklusif ya. Iya, kalau yang eksklusif kan emang diambil sama Spotify kan. Masa udah dapat kontrak ada bayar. Iya. Kayak ini kayak Jebung tuh baru kan bikin podcastnya baru sebulan 2 bulan yang lalu. Indo yang viral di TikTok itu. Yang nyanyi itu. Dia bikin podcast juga dan sekarang udah eksklusif. Lumayan katanya duitnya buat bayar kuliah bisa lah.
Mudah-mudahan gue bisa eksklusif juga ya di Spotify. Amin Allah. Amin. Gitu ngalahin Rintik Seduh lah. Gue mau geser Rintik Seduh tuh. Rintik Seduh. Generasi alay. Sama Rintik Seduh. Tahu gua. Siapa sih Rintik Seduh? Siapa ya Rintik Seduh? Ya. Sana kan dia murid kesayangan Pak Sapardi Djoko Damono kan. Oh ini Iya. apa mencintaimu dengan sederhana. Iya itu kayaknya tuh. Sana tuh dia Rintik Seduh. Kebetulan juga dia sebelum bikin podcast tuh ini juga punya buku, nulis buku gitu. Sama kayak Hello Bagas juga kayak gitu kan, dia nulis buku juga kan. Hello Bagas memang basicnya orang sastra, orang Sastra dia ya kan. Oh, katanya dia anak Unpam bukan? Kurang tahu tuh gue anak Unpam. Coba tanya Dante alumni Unpam. Oh iya. Alumnus. Oh, bukan alumnus alumni. ya. Kalau gue kan UI ya gue ya. Ui. Unpad gue. Universitas. Unpad. Universitas di Undip. Universitas di Pamulang. Waduh. Di Pamulang. Di Pamulang. Iya Unpad. Iya, berarti lu memang dasarnya dari idealisme, terus yang kedua Kebetulan hobi ya. dan kebetulan memang hobi, dan yang kebetulan lagi ada label yang ngerekrut lu. Itu dia temen lu tuh gimana? Gua bukan label yang rekrut gua, tapi gua nggak daftar gitu. Jadi dia yang nyari iklan untuk iklan itu masuk. Nanti gua ngajuin nih, dia nawarin iklan. Misalnya ada label Adidas, lu mau ngambil nggak gitu? Lu tau itu dari mana? Dari dia nge-DM gua, Podmetrics-nya tuh. Dia ngajaknya kayak gimana? Hey bro, gabung iya gitu, kayak mau misalnya untuk podcaster yang misalnya mau menghasilkan uang, daftar aja ke label ini gitu. Ya udah gue coba daftar, gue DM-in. Gimana sih caranya Kak? Gini. Ya udah akhirnya gue udah bisa ke daftar tuh. Yang udah masuk ke keregister di apa tadi? Podmetrics itu siapa aja? Yang udah ada buktinya gitu. Bang Soleh Solihun juga dia udah masuk label itu tuh. Oh. Bang Soleh Solihun. Gede Sulpot dong apa ya namanya? Sulpot Mas Sule. Sule podcast ya. Apa ya namanya? Gue lupa. YouTube deh. Pokoknya ada Soleh pokoknya juga. Bang Soleh Solihun aja pokoknya. Ada tuh dia udah masuk label Berarti itu. si Podmaster itu gede dong. Gede. Udah sempat ngiklanin ke apa ya? Podcast ID juga. Oh. Cuma followersnya baru naik sekarang nih dia. Jadi gitu tuh. Memang iya, dan juga prediksi juga podcast ini bakal terus grow up ya. Terus grow up. Karena konten digital tuh bakal kepake. Gue juga masih belum tahu gimana Ya. caranya konten digital tuh bakal kepake. Makanya gue baru sekarang gue Iya, aktif di sosial media. Kalau ya. Tahu gue terus hampir tiap hari kan gue tuh Iya. upload klip gue di YouTube, gue taruh. Taruh. Nah, gue denger dari siapa, pokoknya nanti tuh podcast itu grow up di masa depan, entah 2 tahun 3 tahun ke depan, karena nanti produk-produk digital tuh bakal kepake, entah kayak gimana caranya. Iya. Gue nggak tahu. Gue belum ada gambaran juga sih bener. Belum ada gambaran gue. Jadi kayak suara-suara lu ini yang ada di digital, entah video lu, entah voice lu tuh bakal kepake, entah buat apa gue juga nggak ngerti. Benar. Gue Makanya- sempat ngedenger juga tuh. Iya, makanya gue aware, ya udah deh gue coba nothing tulus aja gitu. Nothing tulus aja ya benar. Kalau berharapnya di YouTube, artinya maksud gue kan kalau di YouTube kan udah ada requirement-nya nih. Iya benar. Gua mencoba sampai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber dulu aja, sehingga bisa dimonetize, baru buat uang. Habis itu kerja di YouTube lah gitu kan. Ya. Nah, perkara nanti soal apa namanya, soal konten digital ini bakal kepakainya kayak gimana, gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Tapi konon kabarnya bakal grow up aja. Bakal grow up. Apalagi podcast. Podcast ya sebenarnya kan banyak semenjak artis-artis terjun jadi podcaster tuh, berarti kan podcast udah berkelas lah. Dulu kan konten-konten kreator doang tuh sebelum datang Darto, Iya. Adesta, Deddy Kobuzer juga kan. Ya lumayan lah menurut gua kan. Sekarang udah masuk artis berarti udah berkelas nih podcast nih. Udah berkelas. Ada Gitu. Iya, ada kelasnya Mas. Udah ada kelasnya sendiri, karena kalau orang nanya apa bedanya sama radio? Iya. Iya kan, bentuk mungkin dulu gue mikirnya podcast itu bentuk lain dari radio, tapi nggak ada musiknya aja. Nggak ada musiknya ya. Iya. Sebenarnya kan podcast itu dari Apple sebenarnya. Apple Kalau Podcast. kata Bang Adriano Colby tuh dari Apple Podcast. Jadi gitu. Jadi Apple Broadcast kayak gitu. Nah, masuk ke Indonesia itu tahun 2005 dan kebetulan yang Udah Bapak lama ya? podcaster Indonesia itu kalau nggak salah ya gue ya. Bapak podcast. Iya ada Bapak podcaster di Indonesia itu Adriano Colby. Orang yang pertama kali podcast di Indonesia. Oh gitu. Iya, Adriano Colby itu stand up comedian sekaligus Bapak podcaster disebutnya Indonesia. Bapak podcast deh. Bapak podcaster Indonesia dia. Makanya tuh kalau sebenarnya lu tanya Bapak podcaster Indonesia itu Adriano Gue Colby bukan Deddy cringe Kobuzer. tuh anjir dibilang, hey Bapak podcast. Iya, dia juga rada risih sebenarnya sih. Iya iyalah anjir. Rada risih Bang Adriano tuh.
Podcaster Indonesia itu dia. Sama orang yang ketiga itu gue lupa orang yang kedua itu siapa gitu ya. Tapi orang ketiga itu Om Rane. Om Rane itu podcast apa ya gue lupa. Suarane podcast kalau nggak salah. Dia Om Rane itu. Cuma dia emang udah aktif di radio sampai hampir 15 tahun. Akhirnya ada platform baru podcast, ya udah akhirnya diterjun di podcast tuh. Iya. Gitu. Soalnya iya banyak kalau gue ngeliatnya dari Spotify artis yang sekarang podcast mungkin karena dia udah ada privilege gitu ya. Iya. Kayak misalkan gua orang entertainer yang udah 10 tahun di TV, habis itu gue mau podcast ah. Iya. Gue ngomong begitu aja tuh Spotify udah nungguin tuh. Iya. Ayo gue ambil lo. Ambil, comot satu-satu gitu. Iya, jadi lu dapat uangnya gampang. Nah, orang-orang yang kayak gue ini mungkin yang masih baru, orang-orang yang masih baru lah buat di konten digital tuh masih ketimpah ya sama dia. Gua, orang-orang yang gue yakin ya, orang-orang yang mulai aktif di sosial media tuh satu dan dua lain hal, gue yakin tuh gara-gara uang. Pasti dia mau mulai sesuatu karena kayaknya ada uang gede nih. YouTuber pakai mobilnya lambu-lambu semua pasti uangnya banyak kan gitu. Emang lu pikir anak-anak kecil kalau ditanya sekarang lu mau jadi apa YouTuber karena apa? Uang pasti. Uang ya. Iya, karena bisa bebas kemana-kemana. Gamer sekarang kenapa emang? Pasti uang juga. Uang juga sebenarnya. Itu dia maksud gue kayak podcast gue masih sampai sekarang ya setelah gue ngobrol sama lu nih udah mulai kebuka, karena sebelum itu gue masih ngawang-ngawang. Ngawang ya. Podcast itu dapat uangnya dari mana? Gitu. Nah itu yang gua itu kenapa sempat ada mager-mageran di Binong Permai Podcast ya kan? Ya, karena nggak ada duitnya itu tadi. Karena nggak nyampe ke sana. Ini uangnya dapat dari mana? Iya. Gitu. Masih bingung ya. Masih bingung. Aduh, gua keren nyetrum. Pakai busa ternyata. Ternyata pakai busa. Kalau nggak pakai busa tetap nyetrum ya. Mohon maaf. Gitu. Tapi menurut gue sih lu upload aja juga di Spotify gitu. Iya tetap jalan gue di Spotify. Tetap gue comot dari YouTube gue comot gue taruh banyak di juga kan Dedi juga kayak gitu kan dia. Iya. Cuma lebih memprioritaskan ke YouTube. Iya. Gitu. Iya. Lebih enak sih menurut gue kalau misalnya di YouTube kan kita harus pakai visual tuh. Itu kayak ribet banget gitu kalau kita jalan-jalan jauh. Yes. Nah kalau misalnya di Spotify kan langsung colok ke mobil, nggak perlu perhatiin visualnya kan, itu lebih enak menurut gua. Jadi main theater of mind-nya di situ tuh. Ini buat usersnya atau content creatornya? Ke pendengarnya sih menurut gua. Oke. Ya, jadi kita sebagai podcasternya itu main theater of mind di situ. Iya. Ya memang kalau di Imagine Dragon ya. Dragon. Kalau dibayangin tentang berimajinasi memang dari zaman dulu kita radio kalau ingat. Dulu gue sering dengar radio perempuan gitu kan. Kita kayak ngebayangin tuh pasti orangnya cakep ya. Gitu kan. Main imajinasi gitu. Nah, tapi enggak menutup kemungkinan juga di video itu pasti ada sense yang berbeda tapi feelnya sama, enggak? Gue nggak tahu tapi apa ya, kalau cuma denger suara kan orang ngebayangin di wajah. Iya. Wajah kayak gimana ya? Mukanya kayak apa? Kepo. Iya, suaranya seksi apakah hidungnya mancung atau apa? Tapi kalau di video gue rasa orang tuh memang gini, di video aja YouTube mau video lo jelek, kalau soundnya bagus, orang mau denger. Benar. Iya, dibanding video lu HD, suaranya kecil. Orang malas pak. Malas benar. Malas. Nah suara penting banget. Penting. That's why walaupun kamera gue jelek gitu kan, gue coba invest di mixer makanya. Di mixer. Iya karena gue yakin banget suara itu sangat ngaruh. Walaupun video gue jelek, tapi sound quality-nya bulat lah, at least lah gitu. Makanya gue berani invest di sini. Iya. Gitu. Kira-kira abis budget berapa lu nih? Kecil. Berapa kecil? 2 juta nyampe? 2-3 juta. 2. Sama gue juga habis segitu sih. 2 juta. Nggak kayak orang-orang kan. Satu mic aja kan yang sure udah. Gila. 5 juta. Kursinya aja beda ya. Ini kan udah boom arm dia. Iya beda. Ini kan Tupperware. Tupperware ini. Iya. Kelas-kelas menengah lah. Iya. Nah kalau orang nih mau dengerin Podstruck tuh di Spotify tuh tinggal ketiknya Podstruck doang. Podstruck aja. Selain di Spotify, lu cari di Google juga udah nongol sih sebenarnya. Podstruck udah ada itu. Kalau directnya ke Spotify tapi. Directnya ke Spotify.
di Anchor kan ada pilihannya tuh ya, ada Google Podcast, ada. Lu juga naruh di sana. Otomatis. Mungkin podcast gua kayaknya pendengarnya belum nyampe banyak ya kayak. Jadi belum terdistribusi di situ tuh. Sempat gua ngajuin di Apple Podcast ngirim email gitu ya. Ternyata jumlah pendengar ngaruh. Masa harus request? Kayaknya ini deh, pada saat lu ngupload di Anchor tuh Anchor yang kerja, men. Iya, Anchor yang kerja. Cuma ada kayak standar pendengarnya gitu. Jadi gue sekarang baru Spotify doang sih. Gue di yang Basit Corner nih. Gue udah ada di Apple Podcast, gue ada. Ada ya. Nah, di itu gue Google nggak tahu tuh. Gue ada juga. Ada juga ya. Di Google Podcast gue ada, di Apple Podcast gue ada, sama Spotify. Apa mungkin gue ada yang dirubah kali dari Anchornya ya? Ada settingannya. Lu mau didistribusi kemana aja? Ya, gue coba. Maka tadi gue bilang yang kerja harusnya si Anchor. Si Anchor ya. Lu nggak perlu request lagi, nggak perlu menurut gue. Berarti gue ketinggalan info tuh. Ketinggalan info. Gue baru ada di Spotify doang. Anda kurang ngulik. Ternyata otomatis ya Anchor yang kerja. Otomatis pak. Nah, berarti orang kalau mau nyari Podstruck itu cuma ada di Spotify doang. Lu ngupload setiap hari apa aja? Gua setiap hari malam minggu sih menemani sobat-sobat para jomblo. Sobat-sobat soibi Podstruck tuh malam minggu. Oh, jam 19 sih. Jam 19. Jam 7 lu udah mulai upload. Malam tuh udah upload ya. Seminggu sekali tuh ya. Enggak seminggu sekali juga sih, tergantung gua, pokoknya setiap malam minggu tuh ada aja. Oke, entah 2 minggu sekali, entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Oke. So, lu berarti ini teman kampus nih berdua nih. Teman kampus, teman nongkrong gua. Teman nongkrong. Iya, curhat tentang relationship juga sama dia gua. Berarti lu Agun dong? Hah? Agun apa tuh? Anak gunung juga? Anak gunung enggak, gua enggak anak gunung. Karena duit gua enggak ada kan. Oh, lu duit banyak. Iya, dia udah kerja. Gua masih pengacara. Kan udah ini yang dolar teh. Dolar Zimbabwe tapi. Iya, berarti orang kalau mau nyari podcast tuh tinggal Podstruck doang tuh udah ada ya? Udah ada. Oke deh, siap. Iya. Kalau nanti pokoknya di bawah sini gua akan tulis di mana ya? Deskripsi. Di sini enggak di deskripsi. Gua kasih visualisasi pokoknya. Visual ya. Nanti gua kasih nama podcastnya si Podstruck ini sama Instagram lo apa? Instagramnya podcast Podstruck juga. Instagram Mas Dani. Kalau orang mau cari relationship masih jomblo nih. Oh ya. Instagram podcast Podstruck ada, Instagram gue pribadi juga ada. Apa namanya? Muhammad W. 98_ kayaknya. Nah, oke. Nanti pokoknya gue tulis di bawah sini aja ya. Oke, so kalau lu suka sama podcast kita kali ini, share, like, dan subscribe di channel Basit Corner, dan jangan lupa kunjungi Spotify Podstruck di Spotify. Eksklusif kan? Enggak, belum eksklusif. Enggak, maksud gue cuma khusus di Spotify kan? Iya, khususnya. Cuma di Spotify lu bisa nemuin Podstruck. Oke, so and see you, ciao.